Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat, yaitu khususnya tentang sholat fardu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran dalam sholat, dalam materi sholat ini, yang pertama itu adalah pengertian sholat. Apa itu sholat? Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat. Kemudian yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat. Selanjutnya yang keempat, fungsi sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Adapun pengertian sholat, sholat kalau kita artikan secara bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita khususnya itu akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Adapun hukum mengerjakan sholat fardu ini adalah wajib. Sholat ini merupakan bagian dari salah satu rukun Islam. Nah, jadi sholat fardu ini, sholat yang akan kita bahas adalah sholat fardu. Sebelum kita lanjut kepada ketentuan pelaksanaan sholat, maka kita kaji dulu yaitu dalil tentang perintah sholat. Allah telah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya adalah dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu berserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sana dapat kita pahami bahwa sholat itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib didirikan. Kemudian kita lanjut kepada ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama, ketentuan pelaksanaan sholat itu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat, kemudian mengetahui waktu sholat. Dalam ketentuan pelaksanaan sholat ini dapat kita pahami bahwa pelaksanaan sholat ini ada, kalau kita uraikan, ada itu yang namanya syarat sah sholat dan ada syarat wajib sholat. Sedikit tentang saya jelaskan itu tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu terdiri dari yang pertama tentu dia beragama Islam, kemudian berusia baligh, kemudian berakal. Nah, dari 3 syarat tersebut kita sudah diwajibkan untuk sholat. Kemudian untuk lebih sahnya sholat atau untuk sahnya kita mendirikan sholat itu ada namanya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama itu mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat. Kemudian suci dari hadas dan najis baik pada badan, pakaian maupun tempat sholat. Kemudian harus menutup aurat. Menutup aurat ini antara laki-laki dan perempuan itu beda auratnya. Kemudian menghadap kiblat. Itu kalau sudah terpenuhi syarat sah sholat, berarti yang tadi baru kita sholat yang kita kerjakan itu sah. Nah, itulah ketentuan pelaksanaan sholat. Nah, sebelum lanjut kita tata cara pelaksanaan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat ini beda ya dengan rukun sholat. Yang namanya rukun itu tidak boleh tertinggal. Adapun rukun di dalam pelaksanaan sholat itu terdiri dari 13. Yang pertama itu adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah,
ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan terlebih dahulu, kemudian tertib atau sesuai dengan urutan rukun sholat dari yang pertama sampai yang ke-12. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat ini tentu yang pertama sekali kita itu adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat ini, berdirinya itu bagi yang mampu. Jika kita tidak sanggup untuk berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Jika tidak sanggup kita untuk duduk, maka kita dibolehkan untuk berbaring. Kemudian yang kedua, niat. Kita baca niat sebelum melaksanakan sholat. Kemudian berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti surat Al-Ikhlas, An-Nas. Kemudian ruku. Dengan bacaan ruku seperti yang sudah kita ketahui, yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal, sambil membaca bacaan i'tidal. Kemudian sujud dengan membaca bacaan sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kedua dengan membaca bacaan sujud seperti bacaan sujud yang pertama. Kemudian berdiri, bangun dari sujud untuk rakaat kedua. Lakukan seperti rakaat yang pertama, tanpa didahului lagi dengan membaca bacaan doa iftitah. Kemudian berdiri bangun dari tasyahud awal, sambil mengangkat tangan dan membaca takbir untuk melanjutkan rakaat ketiga. Lanjut rakaat keempat atau terakhir. Itu tata cara pelaksanaan sholat. Setelah selesai rakaat di dalam sholat kita, apakah itu 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, kemudian kita akhiri dengan salam. Salam itu kita menolehkan kepala ke kanan terlebih dahulu, baru ke kiri. Itulah tata cara pelaksanaan sholat. Nah, bagaimana fungsi sholat pencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat ini bukan hanya sekedar sebagai kewajiban, tapi sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat merupakan sarana penting dalam pembentukan karakter dan akhlak seorang muslim. Dengan melakukan sholat secara konsisten, khusyuk dan penuh kesadaran, seseorang akan lebih mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat akan memperkuat hubungan erat antara diri kita dengan Allah. Dan juga sholat akan melatih kedisiplinan kita. Sholat mengingatkan akan akhirat. Sholat menanamkan rasa malu dan membersihkan hati kita. Itulah materi kita tentang sholat, khususnya itu sholat fardu. Sekian video kali ini tentang video pembelajaran tentang sholat. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.